Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Itulah sebabnya malam hari ini kami minta tolong satu kali lagi Tuhan berbicara buat kami dari firman. Tolong angkat selubung pada mata kami supaya dengan mata kami sendiri kami bisa melihat keajaiban-keajaiban dari perkataan Tuhan. Tolong kami paham firman supaya kami terbiasa menghidupi firman Tuhan yang kami pahami dalam hidup tiap-tiap hari. Supaya biarlah dari cara hidup kami yang benar, ada banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, adik-adik. Halo, begini, malam ini izinkan saya berbagi tentang begini, pentingnya mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara dan saya mengenal Tuhan dengan benar, kita itu akan bisa hadapi apa saja dengan kebenaran yang Tuhan wahyukan dalam pertimbangan kita, dalam pemikiran kita. Jadi saya undang kita sama-sama buka dalam Lukas pasal yang pertama. Saya akan baca ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama ayat 37 sampai dengan ayat 38. Ini pasti semua sudah tahu ini ayat, tapi mari kita belajar dulu apa yang Alkitab mau untuk kita pahami bersama. Lukas pasal 1 ayat 37 sampai ayat 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu adalah kebenaran yang malaikat ajar, kasih tahu kepada Maria. Itu kebenaran tentang Tuhan yang gak bisa dibantah oleh siapapun. Kebenaran itu malaikat datang lalu ajar kepada Maria. Begini, kata mustahil di situ Yunani bilang adinateo, mustahil. Mustahil atau adinateo itu punya arti yang pertama adalah tidak memiliki kuasa atau tidak ada kuasa, kata mustahil. Pengertian yang kedua dari kata mustahil atau adinateo adalah begini, tidak dapat terselesaikan. Ulang ya, mustahil sama dengan tidak ada kuasa, mustahil sama dengan tidak dapat terselesaikan. Secara hari itu yang malaikat bilang bukan mustahil. Yang malaikat bilang adalah kalimat ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti hari itu malaikat lagi kasih tahu buat Maria bahwa bagi Allah selalu ada kuasa. Sebab Tuhan adalah sumber dari seluruh kuasa. Berarti kalau sudah bicara tentang Tuhan dan seluruh rencananya dan seluruh kehendaknya, maka di dalamnya itu selalu ada kuasa. Amin. Tapi yang kedua, malaikat gak bilang Tuhan itu mustahil. Yang malaikat bilang adalah Tuhan itu tidak mustahil. Berarti malaikat bilang, apapun yang Tuhan mulai dalam kita punya hidup, itu tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Apapun yang Tuhan mulai dalam kita punya hidup, itu pasti bisa terselesaikan. Berarti kan kebenaran ini yang malaikat mau supaya Maria pahami, bahwa Tuhan yang akan berurusan dengan Maria adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tapi juga Tuhan yang akan berurusan dengan Maria adalah Tuhan yang memulai mengerjakan kehendaknya, dan dia pasti akan menyelesaikan apa saja sesuai dengan dia punya rencana dalam hidupnya Maria. Kita semua tahu yang Maria terima hari itu pesan berat. Karena begini, waktu malaikat datang, malaikat bilang buat Maria bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu Maria bilang, bagaimana mungkin
Saya belum menikah, saya belum bersuami. Bagaimana mungkin bisa mengandung dari Roh Kudus? Makanya Alkitab bilang, buat Tuhan segala sesuatu itu ada kuasa, dan buat Tuhan segala sesuatu bisa diselesaikan atau bisa dikerjakan. Nah, begini. Hari itu karena paham apa yang dikasih tahu oleh malaikat tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Di ayat 38, ini responnya Maria. Saudara harus tahu, hari itu berita yang malaikat bawa, itu kalau disetujui oleh Maria, itu membuat dia akan berhadapan dengan konsekuensi yang berat. Sebab begini, dulu di zaman Maria hidup, kalau perempuan didapati mengandung tanpa suami, istilahnya mengandung di luar pernikahan yang sah, ada dua hukuman bagi itu perempuan. Satu, masyarakat punya hak untuk ambil batu dan rajam perempuan itu sampai mati. Lempari itu perempuan dengan batu sampai mati. Tapi hukum yang kedua itu lebih berat. Bapaknya perempuan itu harus ikat kaki dan tangan anak perempuannya, lalu dimasukkan ke dalam sumur dan dibiarkan tenggelam sampai mati di situ. Jadi, waktu malaikat datang dan kasih tahu bahwa kehendak Allah adalah Maria harus mengandung dari Roh Kudus, nah itu berat dihadapi. Konsekuensi yang akan Maria pikul itu berat. Artinya, nyawa bisa kapan saja melayang. Tapi ini yang malaikat tegaskan, kebenaran mengenai Tuhan. Tuhan itu berkuasa dan Tuhan itu bisa selesaikan apa saja. Makanya coba lihat responnya Maria. Ini yang Maria bilang kepada Tuhan dengan perantaraan malaikat. Aku ini adalah hamba Tuhan. Kata hamba di situ semua orang tahu, hamba sama dengan doulos. Tapi akar kata dari doulos itu dule. Nah, waktu Maria bilang aku ini cuma hamba Tuhan, kata yang Maria pakai itu kata dule, bukan doulos. Dule itu artinya ini, budak perempuan yang mengikatkan diri dengan kehendak Tuhan. Jadi ini bukan Tuhan yang ikat diri dengan Maria, tapi Maria berkata begini, apapun itu kehendak Tuhan buat saya ini cuma hamba perempuan, budak perempuan, dan saya memilih untuk mengikatkan diri saya dengan kehendak Tuhan. Kenapa Maria bisa keluarkan itu kalimat? Berani mengikatkan diri untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Karena sederhana saja, sebelumnya tertulis ayat 37, Tuhan berkuasa dan Tuhan bisa menyelesaikan apa saja. Termasuk perkara-perkara yang mustahil, Tuhan bisa menyelesaikannya. Makanya Maria bilang, saya ini cuma budak perempuan yang akan mengikatkan diri saya. Dia ambil inisiatif, ikat diri saya kepada Tuhan punya kehendak. Sudah? Lalu coba lihat kalimat berikutnya. Ini yang dia bilang. Kalimat berikutnya bilang apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata jadilah di situ itu kata penting. Orang Indonesia, orang kita rata-rata baca itu kalimat biasa aja. Tapi kata jadi di situ, waktu Maria bilang kata jadi, itu kata penting. So, kata yang dipakai untuk menjelaskan kata jadi itu ginomai. Ginomai itu artinya Maria lagi bilang begini sama Tuhan. Apapun Tuhan punya rencana, mainkan secara penuh di dalam saya. Kalau Tuhan mau kerja di dalam saya, jangan kerja setengah-setengah, Maria bilang. Dia pakai kata ginomai. Artinya dia bilang, kerjakan penuh Tuhan. Ginomai atau jadilah, pengertian yang kedua adalah eksis. Jadi Maria bilang, kalau Tuhan mau kerja dalam saya punya hidup, bekerjalah penuh. Kehendak Tuhan harusnya eksis aja dalam saya punya hidup. Sampai di situ saja tidak. So, kata jadilah atau ginomai, itu pengertian yang ketiga adalah begini, selesaikan Tuhan. Apa yang Tuhan bisa selesaikan di dalam saya, Tuhan selesaikan saja.
Berarti ini yang kemudian Alkitab berupaya ngasih buat kita, bahwa Maria paham betul apa yang malaikat ajar hari itu kepadanya. Bahwa satu, Tuhan berkuasa. Dua, Tuhan kalau memulai, Tuhan pasti akan selesaikan apa saja. Saya ulang, Maria hari itu bilang sama Tuhan, saya cuma budak perempuan. Saya ikat diri saya dengan kehendak Tuhan. Kehendak itu harus penuh terjadi di dalam saya. Kehendak itu harus eksis, hadir dalam saya punya hidup. Lalu kehendak itu Tuhan harus selesaikan di dalam saya. Memahami kalimat ini berarti kita tahu betul Maria adalah tipe perempuan yang karena memahami siapa Tuhan, memahami kehendak Tuhan, dia berani bayar harga mahal di depan. Tadi saya sudah bilang, harga yang Maria harus bayar itu konsekuensinya adalah kemungkinan terbesar hilang nyawa. Kenapa dia berani hilang nyawa, hadapi konsekuensi berat akibat mengerjakan kehendak Allah? Ini saja kita bilang, dia sudah paham bahwa Tuhan berkuasa, dia sudah paham bahwa Tuhan mampu selesaikan apa aja dalam dia punya hidup. Makanya dia bilang, ginomai Tuhan, terjadilah di dalam saya sesuai dengan perkataanmu itu. Kata perkataan di situ Yunani bilang rema. Rema punya pengertian yang pertama adalah firman yang hidup. Artinya firman yang kalau sudah diucapkan hasilnya pasti kehidupan. Kenapa sampai Maria keluarkan itu kalimat? Sebab ternyata Tuhan itu kalau berencana atau berbicara, bukan Tuhan yang terkenal omong kosong, yang cuman asal lempar rencana, kemudian waktu orang mulai terlibat di dalamnya, dia hentikan itu rencana di tengah. Nah hari itu Maria sebenarnya dalam perkataannya di ayat 38 berupaya untuk memberitahukan kepada malaikat, saya paham siapa Tuhan. Saya ngerti betul bahwa perkataannya bukan perkataan mati, bukan perkataan omong kosong. Perkataannya adalah perkataan hidup yang bisa bikin yang mati jadi hidup, yang gak ada jadi ada, yang gak bisa jadi bisa, karena perkataan Tuhan itu hidup. Coba saudara kalau mau bukti sederhana saja, baca kitab Kejadian pasal 1. Alkitab mengajarkan buat kita, Tuhan punya perkataan bukan perkataan mati, tapi perkataan hidup. Sebab waktu Tuhan bilang jadilah terang, maka dari tengah kegelapan terang pun jadi. Waktu cakrawala nggak ada, Tuhan bilang jadilah cakrawala, maka yang nggak ada jadi ada, yang nggak pernah jadi gitu. Makanya kenapa Maria bilang jadilah padaku sesuai dengan rema itu, perkataan hidup itu. Tapi pengertian dari rema yang kedua adalah jadilah pada saya, proses yang memang harus saya jalani dari awal, tengah, sampai akhir. Ulang ya, rema perkataan hidup, tapi rema juga menjelaskan tentang rangkaian proses yang harus terjadi dari awal, tengah, sampai akhir. Berarti, mari saya ulang, ini perempuan tahu betul siapa Tuhan. Sampai dia berani bilang sama Tuhan, mainkan penuh di dalam saya, kehendak itu harus eksis di dalam saya, selesaikan apa aja yang Tuhan mau mulai, karena saya akan setuju dengan perkataan Tuhan yang hidup, dan saya akan setuju dengan rangkaian proses yang harus saya jalani dari awal, tengah, sampai akhir. Saya ulang, semua orang yang paham betul siapa yang Tuhan yang mereka sembah adalah orang-orang yang tidak akan pernah berhenti di tengah jalan, Bapak Ibu. Semua orang yang memahami betul Tuhan, kehendaknya, dan panggilannya untuk hidup kita adalah orang-orang yang karena mereka mengenal Tuhan, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berani bersetuju dengan cara Tuhan bekerja dalam proses kehidupan yang memang harus mereka jalani, dan mereka akan menjadi orang-orang yang bertahan dalam proses di awal, di tengah, sampai akhir. Jadi sekarang kan pertanyaannya begini, kenapa waktu orang kerjakan kehendak Tuhan mereka berhenti di tengah jalan?
Kenapa waktu orang kerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya mereka, mereka lari dari proses? Sederhana. Ternyata Alkitab bilang, karena buat kita belum ada yang disebut dengan pemahaman mengenai Tuhan yang sebenarnya. Kita tidak mengakar kepada keyakinan bahwa Tuhan itu berkuasa dalam segala sesuatu, dan Dia bisa menyelesaikan apa aja yang Dia mulai kerjakan dalam kehidupannya kita. Rata-rata orang gak tahan dengan proses, sehingga orang mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan gak perhatikan saya, jangan-jangan Tuhan telah tinggalkan saya, jangan-jangan Tuhan lepas tangan dari saya. Nah, itu kan pemahaman atau asumsi yang berkembang karena tidak adanya pengenalan yang kuat mengenai siapa Tuhan yang berkehendak dalam hidupnya kita. Makanya contoh Maria itu sangat penting. Dari awal, untuk bisa mengerjakan kehendak Tuhan di awal, tengah, sampai akhir, yang saudara dan saya butuhkan adalah memahami Tuhan dengan benar. Kalau kita memahami Tuhan dengan benar, pemahaman itulah yang akan menolong saudara dan saya untuk bertahan sampai akhir, walaupun proses yang kita jalani adalah proses yang kadang-kadang atau begini, sesekali membuat kita harus berhadapan dengan kemungkinan nyawa hilang. Halo? Coba cerita lain. Saudara buka dengan saya Markus pasal 8. Orang kalau nggak paham Tuhan, gampang sekali ragukan Tuhan. Orang kalau sudah ragukan Tuhan, gampang sekali orang berhenti mengerjakan Tuhan punya kehendak. Nah, kita bermain pada teladan yang Alkitab ajar mengenai Maria. Kita harus kejar pemahaman yang solid tentang siapa Tuhan. Pribadi berkuasa yang bisa selesaikan apa saja, supaya saudara dan saya bertahan dalam proses sampai akhir, karena kita paham siapa yang berkehendak atas kehidupannya kita. Sekarang coba saudara lihat dengan saya Markus pasal 8. Mari saya baca, rada panjang, tapi mari saya baca, setelah itu nanti saya jelaskan ayat 14 sampai ayat 21. Markus pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Ingat, Maria berani jalankan proses berat karena dia percaya Tuhan berkuasa dan bisa selesaikan apa saja. Nah, sekarang mari kita lihat Markus 8 ayat 14. Sudah dapat semua? Saya baca. Kemudian ternyata siapa? Garis bawahi itu tuh. Murid. Bukan orang jauh, bukan orang yang baru kenal kemarin. Ini murid-murid nih yang Alkitab bilang jalan sama-sama dengan Yesus, hidup sama-sama dengan Yesus, pelayanan sama-sama dengan Yesus, dan dengan mata mereka sendiri mereka melihat bagaimana Yesus mengerjakan hal-hal hebat melalui perkataannya. Coba. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Coba lihat. Hari itu mereka kumpul sama-sama di perahu. Realitanya adalah roti dalam perahu cuma satu. Saya berasumsi di dalam perahu ada Yesus plus 12 murid, 13 orang. Mungkin juga ada beberapa orang yang menyertai mereka di perahu, kita nggak tahu. Cuman asumsi awal adalah ada 13 orang di dalam perahu. Nah, sementara di atas perahu, yang Yesus kerjakan adalah mengajar mereka tentang kebenaran. Seperti layaknya malaikat datang kepada Maria dan memberitahukan kebenaran. Perbedaan Maria dengan murid-murid Yesus hari itu adalah waktu malaikat ajar Maria tentang hakikat Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa dan bisa menyelesaikan atau mengerjakan apa saja, Maria pay attention, memperhatikan,
Makanya dia paham apa isi berita, lalu dia berespon dengan benar di ayat 38, betul? Beda dengan murid-murid. Waktu Yesus ngajar mereka persoalan inti, yaitu hati-hati dengan ragi Herodes dan hati-hati dengan raginya orang Farisi. Itu pengajaran dasar, itu pengajaran inti. Yang mereka perhatikan bukan pengajarannya. Yang mereka perhatikan adalah masalah yang sedang mereka alami, yaitu di dalam perahu cuma ada satu roti. Mereka lebih fokus kepada urusan perut dibanding dengan pengajaran Kristus mengenai hakikat kebenaran dasar. Hati-hati dengan ragi yang bisa mengkafirkan kamu, yang bisa menggiring kamu menyimpang dari gaya hidup benar. Itu maksudnya Yesus hari itu. Tapi Yesus yang mengajar mereka langsung, mereka tak perhatikan apa yang Yesus ajarkan. Makanya kemudian asumsi yang berkembang di dalam mereka, ayat 16 bilang, mereka berpikir-pikir, berasumsi, dialogisomai, berasumsi di dalam diri sendiri. Jangan-jangan Tuhan ini lagi khotbah untuk nyindir kita nih. Tuhan lagi bicara tentang ragi Farisi dan ragi Herodes untuk nyindir kita, karena kita nggak bawa roti dengan lengkap. Kita cuma bawa satu roti saja. Coba lihat, bersama-sama tapi nggak paham. Makan bersama, jalan bersama, dan lihat seluruh keajaiban yang Tuhan kerjakan, tapi masih belum paham tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Meragukan Tuhan dan mencurigai Tuhan. Lihat. Makanya setelah ayat 16 ditulis, saudara perhatikan ayat 17. Di ayat 17, ini yang Alkitab bilang. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, which is bukan pengajaran Yesus, tapi tentang masalah roti, ia berkata, mengapakah kamu memperbincangkan soal nggak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah dekilkah hatimu? 18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. 21. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Jadi begini, hari itu waktu Yesus ngajar dan mereka nggak perhatikan Yesus, tapi mempersoalkan masalah roti, ini yang Yesus bilang, ya ampun, masa kamu belum juga paham dan mengerti? Telah dekilkah hatimu? Kalimat yang lain ini yang Yesus bilang, masa kamu lupa? Kalimat yang lain lagi Yesus bilang, tidakkah kamu mengerti? Berarti isu yang lagi Yesus angkat tentang mereka adalah, kamu ikut saya sudah berapa lama? Masa nggak tahu apa yang bisa saya bikin? Kamu sudah ikut saya berapa lama? Masa nggak paham juga bahwa saya bisa selesaikan masalah apa saja? Makanya kalimat yang Yesus mainkan di ayat 17 adalah, belum jugakah kamu paham dan mengerti? Paham dan mengerti, bahasa Yunani bilang siniemi. Siniemi itu artinya begini, belum jugakah kamu menyusun peristiwa demi peristiwa, mengenali cara Tuhan bekerja? Sudah? Lalu begini, mengumpulkan seluruh informasi dalam pengetahuan, lalu paham bahwa Tuhan bisa bikin apa saja. Siniemi. Saya ulang ya, paham dan mengerti. Yunani bilang siniemi, artinya belum jugakah kamu terbiasa menyusun semua peristiwa, lalu mengenali cara Tuhan bekerja, lalu kumpulkan seluruh informasi dalam cara berpikir, lalu pahami mengenai siapa Tuhan yang ternyata bisa bikin apa saja. Artinya kan begini yang Tuhan tuntut dari kita, Pak,
supaya kita kenal betul siapa Tuhan. Sehingga waktu kita menghadapi masalah apa saja, salah satunya berkaitan dengan perut, masalah roti, saudara dan saya tidak mempertanyakan Tuhan, tidak meragukan Tuhan, tidak menimbang-nimbang kira-kira kita bisa makan atau tidak. Tetapi yang akan terjadi adalah kita telah paham dan mengerti bahwa Tuhan itu bisa bikin apa saja dan bisa selesaikan apa saja. Persoalan dari kebanyakan orang berasumsi tentang Tuhan, mencurigai Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, kepercayaan terhadap Tuhan tidak konsisten, adalah karena itu Yesus bilang, kamu nggak paham, kamu nggak mengerti, kamu nggak terbiasa susun ulang apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam kita punya hidup. Kamu nggak terbiasa mengenali bagaimana cara Tuhan bekerja. Kamu nggak terbiasa kumpulkan semua informasi kebenaran mengenai Tuhan, kembangkan dalam pengetahuan sampai kamu paham bahwa Tuhan bisa bikin apa saja. Coba. Dalam hidupnya kita, semua orang menjalani proses, betul? Dalam hidupnya kita berhadapan, pindah dari satu masalah kepada masalah yang lain. Dalam hidupnya kita, berkali-kali kita berdoa dan Tuhan jawab kita punya doa, betul? Dalam hidupnya kita, waktu kita butuh mujizat, Tuhan kerjakan mujizat, betul? Nah begini, keajaiban apa saja, pertolongan apa saja, mujizat apa aja yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, jangan sambil lalu, jangan dibuang. Susun menjadi sebuah cerita yang kita pahami bahwa Tuhan berkuasa bisa bikin apa saja. Tuhan bisa selesaikan apa saja. Susun itu berita. Makanya dulu di sekolah minggu kita ada satu lagu sekolah minggu kan, yang bunyinya adalah hitung berkat satu-satu kan. Jangan lupakan jumlahnya. Nah waktu Yesus bilang, kamu masa kasih ini, yang Yesus maksudkan adalah, kenapa itu berkat satu-satu? Kamu tidak susun, kamu tidak kumpulkan sebagai harta dalam hidup, untuk pada akhirnya kamu kenali cara Tuhan bekerja. So kalau kamu kumpulkan itu harta dalam hidup, kumpulkan berkat satu-satu, cerita pertolongan Tuhan dalam hidupnya kita nggak buang, tapi kita catat, kita susun. Kita punya ribuan cerita bagaimana Tuhan terlibat dalam hidupnya kita. Maka ujung-ujungnya yang terjadi adalah saudara dan saya akan mengenali cara Tuhan bekerja. Otaknya kita akan memberikan laporan kepada kita bahwa Tuhan tetap bisa diandalkan. Kalau dulu aja dia tolong saya, maka kali ini dia pasti tolong saya. Kenapa kita paham dan mengerti realita itu? Karena begini Yesus bilang, orang menyusun peristiwa, orang kenali cara Tuhan bekerja, orang mengolah informasi di otaknya mereka, sampai akhirnya mereka paham bahwa Tuhan bisa diandalkan. Halo? Lalu berikutnya, Yesus tanya kan, masa sih kamu nggak paham dan mengerti? Yang kedua dia bilang, telah degilkah hatimu? Kenapa kalau pengajaran benar, firman Allah datang pada hidupnya kita, saudara dan saya harus sangat memperhatikannya. Jadilah orang yang punya hati murid, saudara-saudara, Bapak Ibu. Kebenaran diajar, dengarkan dengan seksama, pahami. Peristiwa apapun terjadi dalam hidup kita, jangan sambil lalu. Ambil berkatnya, susun menjadi cerita panjang, supaya kita tahu betul siapa Tuhan. Sebab begini, kata degil di situ, Alkitab Yunani menggunakan kata poro, P-O-R-O atau P-O-R-O-O. Poro itu sebenarnya jenis batu hari itu. Jadi Yesus bilang, masa kamu nggak paham? Masa kamu nggak kenali cara saya bekerja? Masa kamu begini, kamu nggak susun, kamu nggak ingat kah apa yang saya bisa kerjakan? Lalu Yesus bilang, telah porokah kamu? Itu jenis batu. Berarti dengan kata lain, ini yang Yesus bilang, masa sih kamu sudah membatu? Poro punya pengertian yang kedua adalah bukan cuma membatu. Poro punya pengertian yang kedua adalah ini, bodoh dan dungu. Tiga, poro punya pengertian yang ketiga yang menurut saya so powerful, sangat berkekuatan. Pengertian yang ketiga adalah begini, tidak akurat.
Kamu ikut saya berapa lama? Kenapa masih membatu juga? Kamu ikut saya berapa lama? Kata Yesus, masa masih bodoh dan dungu tentang kemampuan saya bekerja? Kamu ikut saya berapa lama? Masa tidak akurat dalam persoalan menilai saya? Kira-kira itu yang Yesus ngomong. Kenapa orang menjadi begini? Kepala batu di dalam, dungu, bodoh, nggak akurat nilai Tuhan, nggak akurat menilai kemampuan Tuhan mengerjakan apa saja dalam kuasa dan selesaikan apa saja. Sederhana. Karena waktu firman diajar, orang tidak membiasakan diri perhatikan apa yang diajar. Maria beda. Maria diajar, dia perhatikan. Makanya coba lihat, buat dia Tuhan mampu selesaikan apa saja. Makanya dia bilang sama Tuhan, mainkan saja sampai penuh, mainkan sampai selesai. Saya akan ikat diri dengan itu kehendak. Apakah dia meragukan kemahakuasaan Tuhan? Tidak. Apakah dia ragu-ragu bahwa nanti jangan-jangan Tuhan mulai lalu dia tinggalkan saya lagi? Tidak. Maria setuju dengan konsekuensi apapun yang harus dia hadapi karena mengerjakan kehendak Allah, karena dia tahu siapa Allah. Murid-murid dengar pengajaran berkali-kali. Bayangkan, hari itu Yesus bicara keras untuk murid-murid. Ini yang Yesus bilang, kamu punya mata tapi kamu nggak pakai. Kamu punya telinga tapi kamu nggak pakai. Kan kalimatnya bilang apa coba? Kamu punya mata tapi kamu nggak lihat. Kamu punya telinga tapi kamu nggak mendengar. Lalu dia bilang, masa sih kamu nggak ingat bahwa dengan 5 roti saja 5.000 laki-laki makan. Alkitab bilang belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti ada kemungkinan dengan 5 roti saja lebih dari 5.000 orang makan. Itu pun ada sisa 12 bakul. Lalu Yesus bilang, masih ingat nggak? Kamu punya cuma 7 roti. Berapa ribu orang makan? 4.000 orang makan. Ada sisa? Ada sisa. Makanya Yesus bilang, masa kamu nggak ingat? Itu kita punya masalah. Tuhan punya kebaikan, Tuhan punya pertolongan, kemampuan-kemampuan hebat yang Tuhan kerjakan di depan matanya kita nggak latih diri susun ulang. Sehingga akhirnya waktu hadapi masalah, kita cengeng lagi. Kita nggak jadi orang yang solid sambil berkata bahwa masalah memang muncul. Tapi berkali-kali Tuhan berhasil tolong saya. Persoalannya Tuhan selesaikan. Berarti untuk masalah yang satu ini, pasti Tuhan terlibat dalam kemahakuasaannya. Tuhan akan selesaikan ini untuk saya. Keyakinan itulah yang bisa membuat saudara dan saya ada pada posisi Maria. Tuhan selesaikan dari awal, tengah, sampai akhir. Saya akan setuju sampai Tuhan selesaikan apa aja yang memang Tuhan harus mainkan dalam hidupnya saya. Saudara dan saya harus kenali siapa Tuhan yang sebenarnya. Supaya begini, kita nggak berhenti di tengah jalan. Kita fight dalam hidupnya, kita kerjakan kehendak Tuhan. Sampai hari terakhir kita harus tutup mata di bumi. Kenapa kita bertahan dalam persoalan, mengerjakan dia punya panggilan, mengerjakan dia punya kehendak di tengah-tengah susahnya kita dan proses berat yang memang harus kita hadapi. Sederhana ini yang Yesus bilang, karena kamu paham, kamu ingat apa yang Tuhan pernah kerjakan, kamu mengerti betul, kamu punya hati tidak degil dalam cara kamu menilai Tuhan, kamu menjadi akurat. Kenapa kamu berhasil nilai Tuhan secara akurat? Karena begini, kamu susun peristiwa, kamu kenali cara Tuhan bekerja, otak kamu memberikan informasi bahwa Tuhan mampu bikin apa saja. Itu yang membuat akhirnya karena kita paham siapa Tuhan, kita nggak menyerah hadapi apa saja. Kita berani hadapi begini, realita harus bayar mahal untuk hidupnya kita. Dalam cara kita menilai Tuhan, kita menjadi sangat akurat sebab kita tahu bahwa Tuhan itu teruji dalam perkataan dan tindakan. Amin. Coba lihat. Di ayat 18, Tuhan bilang, tidakkah kamu ingat lagi? Tapi di ayat 21, setelah dia bicara A sampai Z, di ayat 21 ini yang dia bilang sama murid-muridnya, masa masih belum ngerti? Masih belum ngertikah kamu? Setelah dia ajar, dia ulang ini pertanyaan. Sudah ngerti? Sekarang sudah tahu siapa saya? Sekarang sudah tahu apa yang saya bisa kerjakan? Pemahaman itu penting. Amin. Bayangkan,
5 roti 5.000 orang lebih makan. 7 roti 4.000 orang makan. 1 roti. Kalau Tuhan mau mainkan 10.000 orang makan bisa? Bisa. Bisa. Makanya ini yang Tuhan bilang. Kamu itu harus paham dan mengerti. Dan kamu punya hati. Gak boleh degil. Kamu harus susun segala sesuatu. Saya ulang, karena ini intinya. Kamu harus susun peristiwa. Kenali cara Tuhan bekerja. Olah informasi pengetahuan kita di otak mengenai siapa Tuhan. Lalu pahami bahwa Tuhan berkuasa, mampu bikin apa saja. Lalu 2, hati gak boleh batu. Tidak boleh bodoh, tidak boleh dungu. Menilai Tuhan harus akurat. Sebab Tuhannya kita, saya ulang, bisa bikin yang gak ada jadi ada. Keakuratan kita menilai Tuhan yang akan membuat saudara dan saya ikuti dia punya kehendak sampai akhir tanpa berbantah dan berani berkata seperti Maria, jadilah padaku menurut perkataannya Tuhan. Tuhan punya perkataan hidup, maka jadilah itu untuk saya. Tuhan punya perkataan akan mempertemukan saya dengan peristiwa proses dari awal, tengah, sampai akhir. Biarlah itu terjadi dalam hidup saya, sebab saya sudah paham siapa Tuhan. Saya susun Tuhan punya kemampuan, saya kenali cara Tuhan bekerja, informasi di otak saya melaporkan buat saya bahwa Tuhan berkuasa dan bisa selesaikan apa saja. Saya paham Tuhan. Saya di dalam keakuratan menilai bahwa Tuhan bisa selesaikan apa saja dalam kita punya hidup. Nah, itulah yang membuat saudara dan saya akan bisa bertahan sampai akhir. Dan dengan mata kita sendiri, kita bisa menambah kekayaan pemahaman kita tentang Tuhan. Bahwa Dia akan menyelesaikan apa saja, membereskan apa saja yang secara manusia kita tidak bisa selesaikan, Tuhan bisa selesaikan buat kita. Amin. Jadi begini, bagaimana caranya kita ikuti Tuhan punya rencana? Bagaimana caranya supaya kita memahami Tuhan secara akurat? Tidak ada cara lain. Perhatikan pengajaran dari kebenaran firman Allah. Milikilah hati murid, jadi lapar dan haus. Kalau diajar kebenaran, duduk, dengar, perhatikan, pahami. Sehingga pada akhirnya, serang mau diperhadapkan dengan proses apa saja, kita akan jadi orang-orang yang tenang hadapi proses. Sebab kita tahu, kalau cerita kemarin selesai, cerita ini pun akan selesai. Amin. Sudah, saya selesai.